Pemirsa, hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 3 Rantau Panjang guna melihat keberadaan sekolah ini mulai dari proses belajar mengajar, prestasi, dan fasilitas. Ikuti kami. Pemirsa, ini tarian kuli dari SMP Negeri 3 Rantau Panjang. Kita saksikan. Kalau tinggi betul jadi bintang, kalau rendah masih jadi bintang. Ada O, ada M, tidaklah serupa, tapi tidak berbeza. Selentuk tarian, horna muda penota, tutur bahasanya. Hitung beratus-ratus jalanan, 3.500 ketendang. Yang mana kau tinggalkan, makin dibongkar makin banyak tertendang. Assalamualaikum, Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Fitri ya. Sudah berapa lama Bu bina sekolah ini? 2 tahun. 2 tahun. Pernah ikut lomba-lomba? Pernah Bu, cuman di kecamatan. Yang mana? Iya. Karena Bu belum rezeki Yang mungkin penting ya. kan ikut, Iya. meriahkan. Jadi berapa kali minggu tadi? Apa? Latihannya? Seminggu sekali. Tiap hari apa Bu itu? Tiap hari Kamis. Itu sudah pulang dari sekolah ya? Iya. Ini berapa regu? Cuma 1 regu ini lah? Iya, 1 regu ini. Karena misalnya keluar selain dari kegiatan ini sudah dari sekolah ikut Itu di acara pernikahan. Pernah ya? Iya, pernikahan terus perpisahan. Nah, selain ini Bu ada yang untuk nyanyinya. Oh, ada. Suara ya. fasilitas Fasilitasnya cuma ada di tentunya itu ada. belum ada di tempat di latihan. Iya, iya seperti Pakaiannya bisa pakaian sehari ya? Iwo atau dari sekolah? Iwo. Iwo. Tapi Iwo. Iya. Inovasi kedepannya gimana Bu? Mudah-mudahan untuk generasi generasi muda ini supaya lagi untuk kedepannya. Iya. Ini kelas berapa Bu? Ini kelas 8 Bu. Dapat Iya. semua? Iya. Kelas 9 kan udah sama. Iya, udah bersama. Ya itu saja Bu ya. Iya, ya itu. Terima kasih ya Bu ya. Dengan Ibu Fitri ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara Fisari Markut. Saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya Sarifudin Basi Esikom Emikom. Saat ini kami sengaja melihat dari dekat dan berkunjung di SMP Negeri 3 Rantau Panjang. Dan kami sekarang ingin ngobrol bersama dengan wakil yang mewakili kepala sekolah yang ada di depan saya, beliau juga tenaga pengajar sini, dan ada tugas yang lain nanti kita tanyakan. Dan ada Bapak Ibu guru di sini. Nanti kita tanyakan seperti apa keberadaan sekolah ini. Profilnya akan disampaikan oleh Bapak yang ada di depan saya, dan tugas belajar mengajarnya nanti kita tanya satu persatu ibu-ibu dan bapak-bapak ini, dan prestasinya seperti apa. Termasuk fasilitas, mungkin Bapak bisa jelaskan fasilitas apa yang tersedia di sekolah ini. Itu kalau kami di sini mungkin tahu ya, sudah tahu walaupun saya baru, bagaimana keberadaan sekolah ini.
Tapi orang-orang di luar sana termasuk pihak berkompeten belum tentu secara detail mereka tahu. Karena mungkin laporan selama ini ada yang tertinggal, ada yang kelupaan, bukan disengaja. Nah, maka dari itu kita podcast hari ini untuk mengungkap lebih jauh, lebih dalam tentang keberadaan sekolah ini. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, silakan. Silakan nama. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah berkunjung ke sekolah kami. Ya. Inilah sekolah kami, SMP Negeri 3 Rantau Panjang. Kondisi sekolah ini bersih, aman, rapi, dan indah. Oke. Luas Ya. sekolah ini lebih kurang 1 hektar lah. Ya. Luas sekolah 1 hektar lebih 1 kurang. hektar, Oke. ya. Sudah sertifikat hak milik sekolah? Sudah hak milik sekolah. Oh ya, alhamdulillah. Karena Oke. waktu pengukuran kami dari depan itu, Oh. dari sungai. Artinya ini sudah menjadi aset daerah ya? Sudah aset Oke, daerah. lanjut Pak. Ya. Ini sekolah ini berdiri pada tahun 2007. Ya, ya, Nah, di sini lingkungan sekolah ini ada masjid di depan, ya, ada kantor kades, Ya. ada tempat puskes di situ, Oh. Pak. Di situ. Terus kondisi sekolah kami ya. terdiri dari 6 kelas. 6 kelas. 6 kelas itu Ya, ya. terbagi dari kelas 7 2 kelas, Oh, kelas 8 2 kelas, dan kelas 9 Ya. 2 kelas. iya, ya. Jumlah siswa kami lebih kurang 200, Pak. 200 ya? Ya. Ya, ya. Laki-laki dan perempuan ada rincian di sini. Ah. Laki-laki 97, perempuan 93, Pak. Oh, Seperti ya, itu. ya, ya. Terus di lingkungan sekolah kami terdiri dari 1 lab IPA, Ya, ya, 1 lab perpustakaan. ya. Terus ada lagi langgar atau musola, Pak. Oh, ada musola ya? Ada, Pak. Ada guru Pak ya? Ada. Oke. Ya, di situ. Diam-diam tapi ini toko sentral juga. Iya. Oke, Terus lanjut. lagi kami, Pak, alhamdulillah ini sudah dibangun pada zaman Pak Amrullah itu, Pak. Oh, Ya, ya, ya. dibangun untuk lab komputer, Pak. Oh, Ya, ya. sekarang sudah Sudah, terlaksana. Ya. Ada. Terus satu lagi ruang UKS. untuk Komputer siswa. itu berapa banyak yang ada? Banyak itu, lebih kurang 20 20-an lebih ya? lah Ya, 20-an. idealnya berapa dibutuhkan di sini? Idealnya berapa, Bu? Berapa? Siswa-siswa. Kalau kan 190 harus. 190. Tapi kan AMBK itu bisa dibagi beberapa Dibagi, proses. tapi itu artinya gantian, masih gantian ya? Ya. Ya, ya. Oke, artinya semuanya jalan walaupun mungkin tidak mencukupi. Benar, Pak. Oke. Ya, oke. Tidak ada istilah terhambat. Tidak terhambat. Ya, oke, silakan. Terus untuk Labor, apa? labor IPA sudah ada berapa labor? ada 1, Pak. Pas 1 labor. IPA ya. IPA ya. Ada 1. Idealnya ada berapa labor? Hanya 1 dulu baru ada. 1. Artinya mata pelajaran lain tidak situ. Belum, Pak. Tidak, tetap Belum. cuma itu ya. Tetap itu. Oke, lanjut. Nanti kalau mau diusulkan ya kita nanti ya diusulkan Ya, ya, untuk ya. lagi, Pak. Oke. Terus untuk siswa kami banyak sudah meloloskan alumni, Pak. Oh, Alumni itu sudah tersebar kan. Oh. Karena tahun berapa ini dibangun? Mulai di sekolah. 2007, Pak. 2007. 2007. Oh, ya, ya, ya. 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 Terus alumni ini banyak berdatangan tuh, ada yang sudah jadi tentara, Pak. Oh. Yang sudah menjadi polisi, Pak. Iya, iya. Seperti itu kan. Jadi sudah banyak yang apa ya? Alhamdulillah, Pak. Yang bekerja yang Ya, ini ya. benar. Yang sukses lah. Sukses lah, Pak. Ya. Terus Iya. rata-rata alumni itu kebanyakan sudah masuk SMA negeri. Iya, iya. Tersebar kan, ada di Tanuraja, ada Iya. di Kayagung, Pak. Masih banyak yang sukses ingat dengan sekolah ini. Masih ada, Pak, ingat. Sekolah asal mereka ada ya? Ada, Pak. Ya. Ada. Bisanya kan pelajaran dari sini. Oke, Iya. lanjut. Terus lanjut lagi, Pak, untuk prestasi siswa, Pak. Iya. Yang tadi ada siswa itu kelas 9 itu, Ya. dia bakat menyanyinya, Pak. Itu Ya. siswanya dia, Pak, namanya. Oh. Priyanti kan. Oh. Dia sudah ke kabupaten di Ya. Tanjung Senai, itu dapat peringkat 2, Pak. Oh. Kami seluruh guru sudah Bapaknya memang penyanyi kali ya? Iya, Pak, benar. Penyanyi Banyak. juga. Oh. Punya organ, Pak. Iya, iya, iya. Ya, Jadi masih di ada lagi situ- ya, Bro. Silakan. Ya. Terus lagi ada, Pak, kelas 8 itu cikal bakal dari penerus dia, Pak. Ada Oh. siswanya. Iya, Ada iya. juga. Terus lanjut, selain prestasi nyanyi, Pak, untuk di bidang olahraga itu Oh, iya, iya. berprestasi juga, Pak. Baik, Pialanya bidang ada. olahraga apa saja yang ada cabur di sini? Cabang olahraga itu
pertama futsal. Futsal. Ya. Pernah berprestasi juga ya? Ya, di Ya. kabupaten Bu ya. Ya. Putra putri. Putra putri. Ya. Ah, Bola kaki. bola kaki. Ya, pencak silat ada di sini. Belum ada Pak. Oh, belum ada. Ya. Ke depan rencananya seperti apa? Coba sarankan dengan ibu guru depan. yang baru Ya, ke depan. supaya lengkap. Benar Pak. Cabang olahraga apapun ada. Ya. Insya Allah bulan depan kalau bisa kita tambahkan lagi untuk olahraga. Ya, Bukan sepak bola saja kan? ya. Kalau Masih bisa, banyak itu yang bulu perlu tangkis, dicari. Ya. tenis meja, bola basket Pak seperti itu. Oh, basket tidak ada sih? Belum. Belum Pak. Belum. Tapi Ya. siswa sudah ada yang latihan kan? Iya. Bulu tangkis belum ada. Bulu tangkis ada, Oh, tapi ada. Basket voli? sudah ada Pak. Voli ada. Ya. Saya tidak akan mengulang pemirsa, tapi tonton berulang siaran ini pada pihak berkonten terutama Disdik. Ya. Silakan menyimak ini. Mereka tidak meminta, tapi kalau lengkap akan bahagia. Terima Ya. kasih. Lanjut. Terima kasih Pak. Terus untuk selanjutnya, terima kasih pada Bapak. Saya sebagai wakil di sini Pak, wakil Oh. kurikulum Oh. Prasara Prasana. Di sini saya akan memperkenalkan Ya, guru-guru di sini Ya. supaya kita lebih mengenal ya, mendalam SMP Ya. Negeri 3 Rantau Banyak ini di daerah Kota Darus 1 Pak. ya. Yang pertama di samping sebelah kanan saya ini Pak siapa Pak? Pak Denny Ya, Yuanto mengajar pelajaran matematika. matematika. Ya, Di sebelah Pak pembina pramuka juga Pak. ya, Sebelah Oh, tidak Pak pramuka. Denny itu Bu Rusni ya. sudah S2 Pak. Oh, Dia ya, MPDI. ya. Nah, guru PAI di sini. Berupai. Terus untuk Ibu Siti Awana ini Ya. wakil kesiswaan Oh, Perangkat Humas, ya, guru PKN Pak. ya. Tuh sebelahnya Ibu Sri Wahyuni. Oh. Wahyuni saja. Wahyuni saja, Oke, Wahyuni saja. Ini Bu Pak merangkap kepala pustakaan Pak. Kepala perpustakaan yang tadi ya. dengan guru Ya. mapel bahasa Inggris. Iya. Dan di Bahasa sebelahnya Ibu Nuzul Fitri. Ya, Itu Ibu guru bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ya. Seperti itu Pak. Itu saja dulu, tahan. Saya ingin ke guru matematika. Iya Pak. Bu, Bapak apa tadi namanya? Pak Denny. Pak Denny, era saya dulu matematika ini aljabar. Aljabar Benar, itu banyak tidak disenangi murid. Termasuk saya. Iya. Tapi saya tidak, dan kawan-kawan waktu itu tidak pernah tidak masuk sekolah. Walaupun gurunya kilir. Benar. Karena kita takut dengan guru. Saya tidak tahu kalau di sini seperti apa. Bagaimana? Masih ada yang tidak menyukai mata pelajaran matematika? Kalau di sini Pak matematika, kalau saya kan sebelum di sini sudah lama mengajar. Saya ini dari tahun 2000 saya sudah mengajar. Iya, iya. Itu masih belum di sini. Jadi pengalaman di tempat yang lama itu saya pakai di sini. Iya. Alhamdulillah Pak, di sekolah kita ini tanpa kita marah-marah, dengan sabar, Ya. siswa itu senang matematika. Senang matematika. Belajar Luar matematika biasa. senang. Kasih itu tangan dulu. Iya, lanjut. Iya Pak. Jadi siswa itu memang saya pancing-pancing, setiap belajar saya pancing untuk ingin tahu. Iya, iya, iya. Nah, dari ingin tahu itu mereka tertarik Ya. untuk mau belajar Iya, matematika. Umpannya apa kalau dipancing? Umpannya dengan Ya, enak bicara ya. nilai Pak. Ah, nilai. Oh, ya. Mengingat materi sebelumnya, kemudian saya hubungkan dengan yang mereka kebiasaan sehari-hari, Iya. apa yang mereka lakukan, seperti misalnya jajan, mereka saya hubungkan ke materi pelajaran yang akan pelajaran, diajarkan, iya. sehingga mereka sebelum belajar itu sudah tertarik dulu. Artinya pakai teknis ya. iya Pak. Dengan Nah, cara tidak- Bapak sendiri ada teknis Iya Pak. ya, yang menguntungkan mata pelajaran supaya disukai. Iya Pak. Tidak Iya. perlu lagi saya harus keras suara, tidak Iya, perlu iya, harus iya. marah-marah. Alhamdulillah Mereka siswa sudah sudah ngerti. mau. Kelas 1, kelas 7 juga ngajar. Iya Pak, semuanya kelas Ah, 7, kelas 8 dan Oh kelas ya, 9. bagaimana perbedaan kelas 7, 8, 9 cara mengajarnya? Berbeda Pak. Kalau kelas 7 kita harus lebih hati-hati karena dia Iya. masa transisi Pak. Iya. Dari SD ke SMP. Artinya berat dari kelas 8, 9 ya? Karena Beratnya mereka transisi. di kelas 7 Pak beratnya. Kelas Ya 7 itu kan kelas perubahan. 7. Iya. Kalau 8, 9 mungkin sudah banyak Sudah yang mengerti. memahami mereka. Iya. Memahami cara kita ngajar sudah. Iya.
sudah senang. Mereka Oke. kelas 8 itu sudah mulai senang, kelas 9 sudah mulai nyaman. Iya. Gitu. Jadi seperti apa diterapkan supaya mereka itu mudah mengerti? Seperti kita kasih alat peraga, Pak. Oh, Peraga itu Iya. materi, misalnya kita ambil contoh bilangan bulat. oh, Itu saya bawa, misalnya saya buah-buah kayak sederhana kayak pisang, kayak iya ya. jeruk saya bawa, saya Iya, tanya iya. ini apa nak? Ini Semacam jeruk. simulasi ya. Iya Pak, betul. Iya. Kita Oke. kasih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau apa yang mereka pelajari itu memang ada di kehidupan Ada. sehari-hari yang mereka lakukan setiap hari. Iya. Dari Ya. bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Itu yang membuat mereka tertarik. Nah, mengenai fasilitas belajar mengajar seperti buku dan lain-lain seperti apa? Sudah cukup Pak. Cukup ya. Iya, Cukup. iya. Jadi anak-anak itu buku itu memang saya gunakan buku, tapi tidak sepenuhnya dibaca semua Pak. Itu kan Oh, ada Iya. saya pancing-pancing aja. Ada gitu. poin-poinnya ya. Ya poin-poin Iya. tertentu agar mereka tuh kalau lihat buku itu untuk pendamping dari penjelasan saya aja. Iya, iya, iya. Artinya mana yang kita anggap penting, mudah mereka ngerti, tapi berguna itu mungkin ya. Iya, tidak berfokus ke buku aja Pak. Iya, iya, iya. Ya, artinya buku-buku lengkap ya. Lengkap Pak. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan. Saya rasa itu Pak untuk Oke. matematika. Tapi pernah ada masalah anak-anaknya tidak mau belajar atau jarang datang ke sekolah, Bapak tangani di waktu jam pelajaran Bapak? Kalau di pelajaran saya masalahnya bukan anak-anak itu nggak mau belajar Pak. Masalah anak itu terkadang kita sudah menjelaskan seperti itu, sebagian kecil tuh masih belum mengerti gitu. Oh, Belum paham. Belum Sudah paham. kita kasih contoh itu belum paham. jadi Jadi harus berulang-ulang Pak. ketakutan mungkin ya? Bukan itu ya? Memang belum paham, Belum nyampe, paham. Jadi Kayak itu pikir- berulang-ulang ya? Jadi kita kelompokkan Pak. Tidak sekali artinya Iya kasih betul pelajaran. Pak. Jadi orang-orang tertentu yang belum nyambung, belum mengerti itu kita kelompokkan. Terus Oh, yang sudah dikelompokkan. bisa itu kita jadikan tutor untuk Iya, mereka iya. ngajari dalam bentuk kelompok, Iya, ya. sehingga mereka tidak singkuh. Kalau dengan saya terus kan mereka singkuh gitu. Wah, Dengan trik yang luar biasa. Artinya dikumpulkan ya, salah satu jadikan tutor. Iya. Wah, sudah berapa lama diterapkan seperti itu? Di sini saya baru 2 tahun Pak. 2 tahun. Selama 2 tahun Tapi sudah saya diterapkan itu ya, seperti itu. dari kelas 7, 8, 9 ya. Iya Pak. Walaupun kelas 8, kelas 9-nya kan sering juga ada yang seperti itu ya, Iya Pak. mata pelajaran yang dipelajari. Artinya itu yang diterapkan. Iya Pak. Wah, luar biasa. Pak, masih ada lagi Pak? Ya, masih ada lagi. Sudah cukup Pak itu. Oke, terima kasih. Saya ingin sama Ibu Guru Agama, biasanya saya terakhir. Sudah dengarkan apa permasalahan, baru saya Ibu Guru Agama. Ya, silakan kepada Ibu yang ini. Guru Agama nanti ya terakhir ya, Guru Agama. Terakhir. Ya, saya minta tolong dulu. Ya, silakan. Mata pelajaran apa? Apa tuh tugasnya di luar guru kelas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Awana, Ya. pengemban Mapol PPKN, Pak. Oh, PPKN ya. Ya, di samping PPKN juga kemarin kesiswaan, Iya, iya. Oh, kesiswaan. PPKN itu apa itu ya? pendidikan kewarganegaraan. Oh, kewarganegaraan ya, ya. Oke. pendidikan Pancasila, Pak. Ya, ya, ya. Masih ada lagi yang disampaikan bagaimana cara ini? Cara memberikan pelajaran seperti apa? Penerimaan siswa seperti apa? Kalau siswa sejauh ini alhamdulillah bagus, Pak ya. Kalau Ya. untuk menyampaikan materi pembelajaran itu kita lihat apa temanya dulu, Oh. apa temanya. Terkadang kita bikin PowerPoint Oh, ataupun nanti disuruh kerja kelompok kayak Ya. gitu kan, oh. untuk memancing Ya, anak itu ya. biar semangat. Tapi dalam walaupun kegiatan sedemikian rupa, masih ada juga yang malas-malas misalnya. Kalau namanya siswa itu Pak ya, apalagi SMP ini kan mereka ini dari SD, SMP, dewasa belum, anak-anaknya sudah lewat. Iya. Ini masa yang peralihan. tanggung banget Tanggung, ini, peralihan, dia iya. belum menemukan jati dirinya. Betul. Banyak, kalau masalah itu banyak. Itu suatu tantangan bagi kami sebagai Iya. seorang guru, itu luar Kalau biasa. sudah ketemu seperti itu, waktu jam pelajaran Ibu apa yang ditawarkan pada mereka supaya berubah? Alhamdulillah kalau saya selama saya mengajar nggak ada. Nggak Nggak ada. ada, mungkin takut, nggak tahu, karena Iya. kesiswaan juga. Oh. mungkin ya. Artinya Alhamdulillah tidak masuk semua. pernah berhadapan dengan wali murid tentang itu ya? Kalau tentang KBM, mapel saya kebetulan tidak pernah. Tidak kalau pernah. Untuk, ya, Kalau masalah lain? kalau berhubung saya kesiswaan, untuk masalah lain banyak. Oh banget. ya, karena Banyak menerima sekali. laporan dari guru-guru Iya, lain ya. guru-guru Seperti lain. apa yang paling banyak?
ada yang anak-anak itu mungkin yang nggak masuk sekolah, Oh. terus ada yang anak-anak itu mungkin di dalam kelasnya itu kurang fokus, Fokus. males kayak gitu. Ya, Jadi kita cari solusi gimana kerjasama guru piket, Ya. wali kelas, Ya, nanti sama saya kayak Ya. gitu. Gimana kita pecahin bareng-bareng. Kalau memang seandainya anak itu nggak pernah masuk, biasanya kalau di sini 3 hari berturut-turut anak itu nggak masuk, terus ada laporan nanti dari wali kelasnya kita home visit kayak gitu. Oh, Rumah, hampir sih, iya. ke rumahnya. Pernah terjadi? Pernah Pernah. sampai jauh, sering Pak. Oh, sering artinya Sering ya. sekali ya. Bagaimana penerimaan orang tua terhadap laporan kita tentang anaknya? Macam-macam. Ada yang bagus, ada yang mereka itu seolah-olah gimana biasa aja menganggapnya. Jadi Biasa atau mungkin ada yang tidak percaya anak seperti itu. iya, dia tuh ngerasa katanya sekolah terus, nggak tahu. Ah. Kalau menurut saya ini amat saya Pak ya, memang terkadang yang kejadian seperti itu memang di rumahnya ini orang tuanya itu mungkin bisa dikatakan pendidikannya itu belum mumpuni. Iya, iya. Dan terkadang pun saya latar lihat belakang juga artinya ya. iya, latar belakang Iya. keluarganya Iya, yang iya. menentukan, benar. Kalau sudah terjadi seperti itu, solusi apa yang ditawarkan? Ini kita guru-guru yang lebih semangatnya itu justru kita guru-guru. Oh, iya, Gimana justru kita kan itu. memotivasi anak ini terus Iya. ajak kita yang ngerayu. Iya, Seolah-olah kita yang Iya. punya anak makan Kita yang gurunya butuh yang ya? lebih Iya. iya, betul Pak. Gurunya yang Iya. lebih termotivasi untuk jemput anaknya, ngerayu anaknya. Keren, Masya Allah, luar biasa Pak perjuangannya. Tapi tidak pernah capek Insya Allah enggak. karena insya Allah pengabdian. enggak. Insya Allah enggak. Iya. Tapi ada yang lebih parah dari sana yang sampai dilaporkan ke kepala sekolah, Sejauh ini kayaknya belum ada. Belum Insya ada, Allah tetap- mudah-mudahan enggak ada. tetap bisa kita Tetap bisa atas kita ya, handle, iya, diatasi. iya, tetap bisa diatasi. Ibu mata pelajaran bahasa Inggris ya? Enggak, pendidikan Pancasila. Oh, pendidikan Pancasila, iya, Iya. iya. Apa saja di sana? Ada kendala-kendala juga tentang pembelajaran pada siswa? Alhamdulillah enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Itu kan Biasa-biasa penerapan saja diri ya. Sehari-hari Iya, tentang iya. nilai-nilai Pancasila, Oke. Sumpah Pemuda dan segala macam Iya, itu. iya. Ada fasilitas bagaimana? Fasilitas seperti yang tersedia di sekolah? Fasilitas untuk buku, Buku, ada, untuk ada. proyektor ada. Ada. Oh, pakai Iya. proyektor ya? Iya, pakai. Iya. Iya, iya. Setiap kelas mungkin pakai itu ya? Enggak juga, Enggak bergantian karena kita proyektornya ada dua. Oh, Jadi ada. kalau memang enggak selalu kita setiap kali mengajar itu pakai proyektor, Pak ya. Jadi gantian siapa yang memang hari ini mau pakai PPT ya Oh, gantian. ada gitu. kesepakatan ya? Iya, Tapi kesepakatan. seharusnya berapa yang enaknya? Kalau enaknya kalau ada sesuai kelas ada 6, jadi setiap guru bisa itu anak-anak itu lebih Ada. tertarik kalau pakai proyektor Tapi itu mereka lebih semangat. di seluruh sekolah ada satu. Ada 2 kita. Ada 2. Iya, ada 2. Luar biasa. Iya. Distrik mungkin sudah menonton ini. Tidak perlu kami kasih tahu lagi. Itulah kenyataannya. Ada, kalau mungkin satu kelas 1 ya. Iya, maunya kayak gitu. Gitu. Bagusnya. Sekarang ada 2. Ada 2. Iya. Bergantian, Mbak. Itu saja cerita kita. Iya. Selanjutnya biarkan orang di sana. Iya, iya. Kalau kita kan nggak menyakitkan ya. Iya. Oke, saya ada lagi yang perlu disampaikan? Enggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi ya. Saya ingin ke ibu sebelahnya. Oke, kasih, Pak. Akan nama, jabatan apa di luar guru kelas dan mengajar siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sudah Ya. memberikan kesempatan kepada saya. Ya, Saya Wahyuni Mustika Sari. Ya. Saya mengemban sebagai guru mapel bahasa Inggris. bahasa Ya, dan Inggris. juga di luar mengajar saya sebagai kepala perpustakaan. Oh ya, double kardan ya. Ya, Bahasa Inggris sama dulu dengan aljabar ya, Iya, dengan matematika sama sekarang. 11-12 dengan matematika, Pak. Bagaimana? Masih ada yang kira-kira kurang menerima tentang pelajaran Ya, itu, bahkan kalau- mata pelajaran itu berguna untuk ke luar negeri kemana-mana ya. Betul, betul. Bahasa nasional kita kan itu. Iya, bahasa Inggris. Masih ada? Masih ada, Pak, sangat Masih banyak. ada. Karena kelas 7 kelas bahasa Inggris di SMP ini merupakan sesuatu yang baru Oh. bagi kelas 7 kan. Oh, Karena di sini mereka Ya, ya. belajar bahasa Inggris dari yang SD. baru untuk kelas 7 ya. Iya. Ya, Jadi untuk kelas 7 saya agak mengalami kesusahan mengajar. ya. Karena mereka harus menyenangi saya dulu sebagai Oh, gurunya iya, bahasa betul, Inggris ya. betul, iya. Terus kalau mereka sudah senang baru kita Oke, senang iya. mengajar bahasa Inggrisnya Ya. itu. Jadi artinya Iya. memperkenalkan diri kita, Iya, sosok kita dulu ya. iya. Iya. Bahasa Inggris itu apa? Iya, iya, Terus bagaimana cara pengucapannya? ya. Tapi walau sudah dijelaskan seperti itu, masih ada juga yang Iya, malas-malasan. karena malas-malas tuh sebenarnya Atau tidak, ada atau keluar saat itu. keluhan untuk ini mereka kadang susah pelafalannya, Pak. Oh, Urutannya, karena beda iya. kan dengan yang asli. Iya, gitu. iya, iya. Artinya semua Iya. mengikuti ya. Iya.
karena saya Begal bahasa iya. orang kita itu. Betul, betul. Ya. Tapi mereka ada teknik sendiri bagaimana cara biar ingat kan. Oh. Misalnya dengan lagu, Oh. dengan disuruh nonton kartun yang Kartun. berbahasa bahasa Inggris seperti Artinya itu. simulasi-simulasi ya. Iya, simulasi-simulasi. Oke, bagaimana dengan buku-buku pelajaran? Buku-buku pelajaran alhamdulillah cukup di sini, Pak. Cukup, Iya. ya. Kamus-kamus juga ada. Ya, masih ada yang perlu disampaikan? Tidak ada, Pak. Cukup itu Oke, saja. saya ingin kepada Ibu gemuk ini. Ibu sehat sekali kelihatannya, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Banyak rezeki. Perkenalkan diri. Ya, assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Fitri AZ. Saya mengajar bahasa Oh, yang Indonesia. tidak mau nyanyi tadi ya? Bukan, yang Bukan. satunya Oh, Pak. ya. Tadi yang seni budaya, saya Oh. bahasa Indonesia. Oh ya, lanjut. Iya, saya selain mengajar bahasa Indonesia, saya juga merangkap bendahara bos. Bendara bos, duit semua. Ya, soalnya duit bos. Artinya bos Ibu itu kan. Ya, oke lanjut. Ya, saya selama mengajar, saya mengajar di kelas 8 sama 9. Ya, ya. Jadi selama mengajar, alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada Karena kendala. sumber belajar kami itu lengkap. Oh. Karena buku kan terus dibeli. Terus Iya. kalau misalnya sumber belajar lain seperti cerpen, Oh, novel, itu kan tidak harus dari buku, Pak. Oh. Jadi bisa dari Iya, internet sumbernya. Internet. Sudah terbuka informasi. Iya, itu. sudah terbuka informasi. Tapi ada semacam pengawasan kepada anak, kepada siswa tentang penggunaan internet. Iya, pasti ada itu, Pak. Di sana kan banyak mudarat iya, daripada konten-konten, manfaat. Iya. Ya, itu. Konten-konten yang tidak berguna Itu. kan, iya. Juga dijelasin juga kan sama anak biar Iya. terhindar Iya, ya. dari konten-konten yang bisa membuat mereka tuh bisa miskonsepsi. Artinya ada peran mengingatkan ya. Iya, ada. Ya, mungkin sebuah guru mungkin seperti itu. Iya, pasti, Nanti kita Pak, iya. korek melewati guru agama. Guru agama ya. Iya. Fasilitas lengkap. Fasilitas alhamdulillah di sini sudah lengkap. Iya. Kalau bos bagaimana? Bos alhamdulillah Banyak yang karena menerima bantuan-bantuan untuk kesiswaan. kalau kesiswaan kan karena mereka tuh ada yang program PKH. Ya. Jadi ada program PIP ya sesuai program mereka itu yang Iya, dapat ya dapat. Yang tidak dapat. Kalau tidak yang dapat. tidak ada PKH kami melalui operator itu semuanya Oh, diusulkan, Pak. diusul. Iya. Artinya kita mengusulkan. Iya. Nah, kita soal dapat maksimalkan. tidak itu tergantung orang Iya, sana. tergantung ya. Iya. Mayoritas seperti apa? Mayoritas sudah diusulkan dan sudah Sudah alhamdulillah diusulkan. banyak ya. Mayoritas harusnya banyak yang dapat. Banyak yang dapat, Pak. Iya, daripada yang sedikit tidak Iya, dapat. yang sedikit tidak dapat. Sama Alhamdulillah wae. ya, iya. Alhamdulillah dapat kan. Dapat lah ya. Artinya terbantu. Terbantu. Tidak ada alasan. Jujur, saya sejak podcast ini dari berapa ya 4 tahun yang lewat, dari mulai SD sampai SMA sampai sekarang. Kalau melihat kondisi tenaga pengajar itu semuanya menjadi pengayom. Lain dari era saya tahun 60-70 dulu. Kalau zaman kita dulu killer guru-guru seperti yang Iya. saya katakan tadi. Iya, ketakutan. Kalau sekarang pengayom. Bahkan guru ini sering seolah tidak hargai oleh anak murid, yang justru kita takut dengan anak murid. Karena kita ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kontroversinya di satu sisi kita harus mencerdaskan anak bangsa, di lain sisi keras sedikit kita berhadapan dengan pihak penegak hukum. Jadi dilema ya. Tapi di sini tidak pernah terjadi seperti itu. Alhamdulillah belum. Mudah-mudahan tidak, Pak. Mudah-mudahan Tidak, jangan iya. terjadi ya. Karena mengayomi tadi. Iya, mengayomi. Iya, tidak ada celah. Satu lagi yang saya ingin ungkap, anak-anak itu di sekolah cuma 7-8 jam. Sisanya di rumah. Tapi hampir mayoritas orang tua murid mempercayakan pendidikan anaknya di sekolah. Di sekolah. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, rata-rata kan memang seperti itu. Seperti itu. Orang tua itu kadang-kadang menyerahkan segala sesuatunya ke sekolah. Itu. Baik akhlaknya, baik Iya. pendidikannya. Kadang-kadang kami di sekolah, masalah luar sekolah pun kami yang ikut menyelesaikan. Iya, itu. Karena kan mereka yang tidak datang ke sekolah, Iya. ditanya karena apa? Karena masalah keluarga kami yang akhirnya Iya. ikut Oh, mendamaikan, mendamaikan. ikut bertanya lagi. Sering bagaimana. seperti itu ya. Sering, karena Sering. wakil kesiswaan Iya. kerjasama dengan kawan-kawan itu kan sering Oh, kunjungan ke kunjungan. rumah Home siswa. visit tadi Iya, ya? home visit tadi. Iya, artinya aktif home visit-nya. Iya, iya, iya. Kalau sudah home visit itu hasilnya seperti apa biasanya? Alhamdulillah ada yang berubah. Iya. Alhamdulillah ada yang memang dia berubah, datang. Bahkan kemarin saya pengalaman itu ada namanya Pak ya. Waktu Oh. itu dia pindahan siswa
Iya. Terus anak ini sering datang terlambat terus gitu Iya, ya. iya. Kenapa? Kata saya terlambat Iya, iya. terus. Kan kita itu kalau kami mengajar ini Pak sudah seolah-olah anak-anak ini sudah Iya, kayak anak sendiri betul, gitu betul, kan. iya. Sudah benar-benar menjiwain kayak gitu Iya. kan. Saya tanya itu kok telat terus tiap paginya. Ini Bu, ternyata dia ini nggak tinggal sama orang tuanya, Oh. tinggal sama bibinya Iya, gitu kan. Ternyata katanya pagi-pagi jual gorengan dulu. Iya, iya. Nah waktu itu saya panggil bibinya kan, Nah. saya panggil terus saya cerita kan, tadinya ini ngerasa berkecil hati karena orang tuanya tadi pisah gitu Pak, nggak ada orang tuanya. Iya, iya, iya. Jadi dia ngerasa minder kayak gitu kan. Terus sudah tahu masalahnya seperti itu, saya ajak ketemu. Tuh saya bilang, ini nak kamu ini badannya bagus, ini segala macem. Pokoknya saya kasih motivasi. Iya. Alhamdulillah sampai dia tamat itu, Iya. sampai dia bibinya itu sampai WA sama saya, Iya, iya. sampai nelpon pribadi ngucapin terima Iya, kasih terima banget kasih ya. sih. Anaknya ini berubah total Iya, alhamdulillah. iya, iya. Itu yang mengenang banget bagi saya. Artinya dia waktu itu diatasi dari sekolah atau pribadi sehingga mereka tidak jualan lagi atau tetap saja Dia jualan? tetap kata ini kebetulan memang sebenarnya itu cuman alasannya aja Oh. sebenarnya. Ya karena dia tadi ngerasa keluarganya tadi broken gitu kan, Ya. keluarganya broken jadi dia ngerasa minder, Oh, ya. ngerasa tidak ada yang memperhatikan. Nah, Ya. berhubung saya setiap hari saya perhatikan, saya kasih pujian, pokoknya kasih motivasi lah seperti itu Iya, Pak. Artinya dia bukan muncul karena kepercayaan tekanan dirinya. ekonomi ya? Enggak. Iya, ada yang karena tekanan ekonomi seperti itu? Ada juga Ada. Pak. Yang disuruh ngasuh ya kemarin siapa ya? Ada, nggak disuruh sekolah lagi, katanya disuruh ngasuh adiknya, Oh. kayak gitu. Kalau sudah Ada. seperti itu apa solusinya? Ya kalau seperti itu kita komunikasi sama orang tuanya. Kita ini Iya. kan benar kata Bapak tadi kan ada dilema juga. Kita Iya. kan di sini kan cuma 7 jam, kita kewajiban kita mengingatkan di sekolah, Iya. berupaya kita mengunjungin, Iya. kerjasama sama orang tuanya. Kalau memang toh orang tuanya sudah tidak mengizinkan ya kita mau gimana Oke, kayak gitu iya, Pak. Pokoknya kita usaha dulu gimana biar anak ini tetap bisa sekolah. Artinya kita kayak usaha gitu. semaksimal mungkin Iya, supaya anak itu semaksimal belajar ya? Mungkin iya benar. Oke. Ya, oke Bu, saya kembali dengan Ibu ini. Bu, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Tidak ada itu. Tidak ada lagi, terima kasih. Saya ingin ke toko sentral agama. Agama ini kenapa saya sebenarnya sentral semua ya, tapi di mata saya ada semacam yang lebih ya, dipegang saja tidak apa-apa. Ini karena orang preman biasanya atau orang-orang nakal-nakal di luar sana, orang yang suka begini begitu, keluar jalur hukum, termasuk anak-anak mungkin kalau sudah ada nakal, kalau sudah dicerahkan itu mikir, walaupun tidak spontan mengikuti, paling tidak sambil berjalan, oh ibu tadi begini, ini dosa ya, ini begini ya, dia akan mikir. Bahkan mungkin tidak juga di jalan, mungkin malam-malam dia duduk menyendiri, dia mikir itu. Nah, seperti apa memberikan pelajaran iman, takwa dan kejujuran terhadap anak-anak di sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rusni, mengajar pendidikan agama Islam dari kelas 7 sampai kelas 8, dan saya juga pembina ROIS di sini, Pak. Oh, pembina ROIS. Iya, pembina ROIS. Kalau dari materi pelajaran itu karena pendidikan agama Islam, Pak, nggak terlalu bermasalah. Ya. Anak-anak itu kan dari SD, bahkan dari TK mereka sudah belajar tentang keagamaan Ya. sampai ke SMP. Jadi saya SMP. tidak begitu kesulitan untuk masalah proses rumah, untuk penanaman akhlak aja, Pak. Iya, Penanaman berakhlak dan akhlak, kejujuran ya. Ya, kejujuran. Ya. Nah, itu kita contohkan dengan misalnya kita mengadakan cerita-cerita tentang sifat-sifat Nabi kayak gitu Ya, kan. Nah, ya. kita ceritakan kayak itu nanti Ya. diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Bagaimana misalnya kita diberikan oleh orang tua kita misalnya Ya. kasih uang lah, misalnya dikasih uang dititipkan untuk pembelanjaan atau apa, tapi setelah itu sisanya dikembalikan atau tidak, itu Ya. dari segi kejujuran dan amanah. Iya, Itu iya. Pak. Oh, jadi apa sanksinya apa? Misalnya dalam agama itu dijelaskan juga. Kalau tidak membalik. Sanksinya ya sebenarnya ketika saya jelaskan di dalam agama itu, terutama apabila kita jujur, ketika kita akan meninggal maka kita akan dipertanyakan di dalam kubur nanti. Oh, Itu iya. dipertanggungjawabkan Artinya nanti. sampai ke sana ya. Iya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. Ya, saya ilustrasi sebentar. Orang bermoral tidak akan main judi. Orang ya. Iya. Ini ada dari anak-anak yang mengerti sampai tua ya. Orang bermoral tanda kutip tidak akan main perempuan kecuali kita suami istri ya.
Orang bermoral tidak akan main narkoba. Yang parah sekarang ini perlu kejujuran. Orang bermoral jadi koruptor. Orang bermoral kelihatannya tapi jadi koruptor. Ini bak jamur di musim hujan bertumbuhan. Maka dengan itu beberapa saya membuka podcast antisipasi dekadensi moral. Kemerosotan moral di negara kita ini sudah gimana ya? Seperti tidak perlu kita ceritakan. Setiap daerah itu pasti ada korupsi, ada koruptor dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Pertama yang mengelola keuangan negara, tetapi itu oknum ya. Saya ingin sampaikan kepada sekolah nanti, tolong kalau ada pertemuan komite yang melibatkan orang tua siswa, tolong kasih kesempatan guru PAI 7 menit untuk kultum tentang Iman dan takwa serta kejujuran. karena kalau kita sudah mulai dari sedini mungkin, dari sekolah anak sudah kita pelajari sedini mungkin generasi kita ke depan agak lebih bagus. Bagaimana dengan inovasi ke depan Ibu Kalau saya tentang ini? seperti ini Pak, kalau untuk ke depan untuk mahasiswa, karena saya saya memberikan contoh dari mulai dari segi pakaian kayak gitu, saya mencontohkan sama siswa. ya. Nah, bahwa kita sebagai seorang Islam kita harus menutup aurat. Jadi Oke, saya ya. sebagai guru agama saya mencontohkan kayak gitu, bagaimana Mencontohkan, ya. berpakaian kayak gitu kan. Ya, Udah terus juga bagaimana kita berakhlak terhadap orang yang lebih tua, dengan lebih muda, dengan sebaya kayak Ya. gitu. Saya contohkan semua. Ya, ketika di kelas juga saya menyontohkan juga, apabila kita meninggalkan sholat maka kita akan dihukum. Kayak bagaimana hukumnya nanti? Pertama kali kita akan dihisab itu tentang sholat. Apabila sholat kita bagus, ya. maka semuanya rangkaian ibadah kita akan bagus. Akan Saya bagus. kasih seperti itu. Iya. Nanti kalau kita di surga, mau ke surga atau mau neraka? Surga. Nah, surga itu apa yang harus kita kerjakan kayak gitu. Kasih motivasi lagi. Ya, Gitu, luar Pak. biasa. Ada di sini ada musola Bu ya. Ada. Selalu kalau musola dimanfaatkan saat apa? Pertama kemarin itu untuk rohis Pak, Ya. sholat berjamaah, Ya, sholat berjamaah itu hari sholat zuhur ya. ya zuhur. Zuhur. Diganti tapi tidak Ya. setiap hari bisa kelas 91, 92 kayak itu giliran karena Oh, tidak seluruh. kapasitasnya Kapasitas nggak cukup, Ya, jadi cukup. bisa di masjid. Jadi Oh ya dekat ya. ya, Ya, jadi bisa bagi. hmm, Tapi artinya dimanfaatkan musola kita. ya dimanfaatkan. Ya, ada lagi yang perlu disampaikan supaya keagamaan ini lebih fokus, lebih lengkap pembelajarannya seperti apa? Kalau Silakan. untuk keagamaan menurut saya sudah cukup Pak. Ya, Karena fasilitas fasilitas sudah ada, punya masalah sudah ada, kita Ya. kan bukunya sudah cukup juga Pak. Iya. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup Pak. Oke, Pak, sudah tidak terasa kita ini 45 menit ya, 35 menit. Kita ngobrol tentang sekolah ini, mulai dari pembelajaran sampai keimanan. Terakhir, Ibu Pak, tolong mungkin ada pesan dari kepala sekolah kepada siswa supaya rajin belajar, pesan kepada orang tua supaya mengontrol anaknya, pesan kepada pemerintah supaya sering melihat apa yang dibutuhkan sekolah. Silakan. Terima kasih kepada Bapak. Ya. Ya, di sini saya ingin memberikan kesan dan pesan, motivasi juga, Ya. apalagi untuk anak didik kami Oh, di SMP Negeri 3 Rantau Panjang, dan juga untuk yang menonton ini juga. Yang pertama kali itu adab Pak, pertama kali. ya. Adab dalam sopan santun. Karena kita zaman teknologi ini adab kita kurang. Oh, ya. Bukan sekolah di OI saja, Ya. itu keseluruhan. Ya. Karena kita terpengaruh zaman teknologi ini. Nah, maksud saya itu alangkah baiknya dari orang tua dan juga pihak sekolah, baik kami sebagai guru-guru, adab itu terpenting. Oh, Diarahkan adab itu, dia ada. biar siswa itu tidak kurang ajar seperti itu Pak. Oh, ya. Biar Ada yang jangan- kurang ajar artinya ya? Tidak juga Pak, Tidak juga. tidak juga. Karena Ya. kami sebagai guru, Itu kami yang mengingatkan mengatur, saja kalau mengingatkan ada saja. ya. Oke. Kami hanya mengingatkan, kalau adab itu kurang, tidak bagus. Bagaimana kalau bertemu guru di luar? Di luar. Seperti itu Ya. Pak. Ya. Karena apa? Tidak hormat dengan guru. Ya. Kami bukan mau minta hormati, bukan. Ya. Kami bangga dengan siswa yang sudah menggapai cita-cita, Ya. apalagi sudah menjadi Ya. orang yang hebat Ya, seperti itu Pak. ya. Itu Ya. sudah jadi ketentuan dari hukum alam.
Ya, harus Pak, hormat seperti itu. dengan guru dan orang tua. Orang tua ya. Ya, oke, lanjut. Benar. Terus untuk pesan orang tua, tolong anaknya itu kalau bisa, ini kalau bisa kan? Ya. Kalau bisa itu perilaku dan tingkah laku selain di Sekolah. dibawa juga ke rumah. Oh, ya. Tingkah seperti itu. Dan berhati-hati dengan pergaulan. Karena apa? Teman A menjebak kita dengan keburukan, kita Artinya itu terikut. sering di apa ya? terikut, Pak. Disiarkan ya di Benar, sekolah. Benar, Ya, Pak. oke. Saya wanti-wanti tuh. Saya juga kan ngajar itu. Bahasa Inggris di kelas juga ngajar. Biarpun saya Ya. wakil kan, saya ngajar juga. Saya sudah wanti-wanti sebelum ngajar itu. Hmm. Tolong siswa hati-hati, apalagi kamu berteman, apalagi teman sebangku. Ya. Belum tentu tingkah teman kamu itu bagus. Ya. Karena di luar nanti dia menjahati kamu. Ya. Kalau ke Begitu. pemerintah apa pesannya? Kesan untuk pemerintah, alangkah baiknya, apalagi kita ini sudah mau memasuki Indonesia Emas. Ya. Indonesia Emas ini kan Mas Galuh. Mas Galuh, benar, Ya. Pak. Karena kita bangga tinggal di Indonesia karena kaya raya sumber Ya. daya alam kita nih, kalah dengan negara lain. Ya. Alangkah baiknya tolong itu untuk yang petinggi-petinggi yang duduk di di singgasana seperti Pak Ya. tolong di stop lah. Oh. Di stop lah untuk memperkaya diri, Pak, seperti Oh. itu. Ya, ya. Ya Pesan kan? itu ya. Pesan kami, bukan saya, Ya. untuk keseluruhan. Ya. Karena apa? Karena itu miskin rakyat, Pak. Ya. Apalagi koruptor yang besar-besaran. Ya. Karena itu uang negara. Ya. Apalagi kata ibu agama tadi, Ya. kita kan hidup nih pasti akan mati. Ya. Tinggal menentukan kapan, seperti itu. Oke. Kalau pejabat-pejabat di sana sadar, ya kan? Karena hidup sudah mati itu, insya Allah, Pak. Ya, mungkin Insya Allah. sudah kita ngerti itu, pemirsa pasti sudah tahu. Benar, Pak. Sekarang Iya, Pak. untuk kepentingan sekolah, Pak. Untuk kepentingan sekolah, kami sudah bangga dengan sekolah kami, Pak. Ya. Tapi alangkah baiknya pihak kabupaten dan juga pihak pusat seperti itu, untuk kami guru nih, ya kan? Ditinjau lah ya. Ditinjau lagi seperti bukan masalah gaji, bukan, Pak. Ya. Masalah kesejahteraan yang lain. Ke fasilitas. Fasilitas seperti itu, ya kan, fasilitas. Ya, yang dibutuhkan untuk proses dibutuhkan belajar mengajar. untuk proses belajar mengajar. Iya, iya. Ya, apa yang kurang dan juga apa yang menjadi Kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah seperti Ya. itu. Ya. Karena kita ini kan pusat pendidikan anak-anak bangsa itu kan di sekolah. Sekolah, Pak, Di benar. semua tingkatan. Induknya Ya. kita berkaca atau bercermin negara Jepang, Pak. Ya. Karena waktu bom Hiroshima Nagasaki Ya. itu kaisarnya berbicara berapa guru yang hidup. Nah, itulah Dari pertama ditingkatkan. sekali yang ditanyakan Guru dulu. bukan. Karena negara Jepang hebat seperti itu. Alangkah baiknya negara Indonesia ini hebat seperti itu juga. Ya, Angkatlah guru. Karena guru itu sumber cikal bakar untuk akar dari akar anak bangsa yang hebat seperti itu, Pak. Oke. Ya. Supaya Indonesia kita menjadi Indonesia emas dan diakui dunia, Pak, seperti itu. Oke, masih ada lagi. Untuk sementara itulah, Pak. Ya, sudah 40 menit kita di sini ngobrol bersama tentang keberadaan sekolah ini. Insya Allah saya kepada pemirsa terutama pihak yang berkompeten di daerah ini, saya tidak akan mengulang lagi apa yang kami sampaikan di podcast ini, tapi silakan tonton berulang-ulang siaran ini. Insya Allah akan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Nah, salam jumpa lagi anak-anak. Hari ini kita masuk di bab 5. Bab 5. Bab kedua terakhir ya. Kemarin sudah kita belajar sebelumnya tentang apa, Nak? Sebelumnya
Coba bab 4-nya. Apa namanya? Bab 4 gerak. Bab sebelumnya. Nah, ini bab selanjutnya ya. Ini ada bab 5 ini lanjutan dari bab 4. Kalau sudah memahami bab 4 kemarin, kita lanjut di bab 5, persamaan garis lurus. Yang pertama yang harus kita kenal bentuk umumnya ya. Bentuk umum persamaan garis lurus itu ada ini, ada Y, X, Y sama dengan MX tambah C. Seperti materi sebelumnya, ini berhubungan dengan materi sebelumnya. Di persamaan garis lurus ini, untuk bentuk umum ini, yang harus kita kenal pertama adalah M. M itu singkatan dari gradien atau kemiringan. Gradien atau kemiringan. Jadi di sini di materi ini kita mempelajari berapa ukuran atau panjang kemiringan dari garis lurus, sebuah garis yang lurus. Misal ini sumbu X, sumbu Y. Nah, ada garis lurus yang mereng, tidak lurus tegak, tidak lurus vertikal horizontal, tapi yang mereng. Itu yang kita hitung kemerengannya. Itulah disebut apa namanya? Gradien. Gradien tadi apa? Kemiringan. Kemiringan apa, Nak? Kemiringan dari garis lurus. Garis lurus itu garis yang lurus ya. Lurus itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Pokoknya dia lurus. Kecuali yang vertikal dan Siang ya. Hari ini kita belajar di bab 5 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalian sudah pernah kan belajar tentang ini hewan, tumbuhan dan manusia. Hewan, tumbuhan dan manusia itu termasuk apa, Nak? Makhluk hidup, ya benar. Selain itu adalah benda mati ya. Nah, makhluk hidup itu ciri-cirinya apa saja, Nak? Bergerak, oke. Yang satu lagi? Bernapas. Kemudian berkembang biak. Kemudian beradaptasi ya. Kemudian peka terhadap rangsangan. Makan dan minum termasuk. Ini kan ciri-ciri makhluk hidup kan? Iya. Kalian manusia makhluk hidup. Kalian dari rumah ke sini ini bergerak tidak? Menggunakan apa? Kaki ya. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Nah, kalian berangkat sekolah makan tidak? Makan apa, Nak? Makan apa? Nasi. Makan nasi. Aldo ya makan nasi ya. Nah, kemudian itu Santi makan apa, Nak? Makan apa tadi pergi sekolah? Nasi. Lauk apa? Lauk ayam. Nah, jadi menambah energi kita supaya kita menjadi kuat, menjadi berenergi, kemudian ini daya tahan tubuh kita menjadi tidak lemah ya, menjadi kuat ya. Itu termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian bernapas. Manusia itu bernapas menggunakan apa? Paru-paru ya. Di mana paru-paru kalian? Di mana? Adanya di dada ya. Itu pernapasan kita ya. Kemudian ini berkembang biak. Berkembang biak tidak kita. Berkembang biak. Manusia itu kan mulainya dari embrio kan. Nah, kemudian berkembang menjadi anak-anak ya. Nah, embrio menjadi bayi, kemudian anak, kemudian tumbuh dewasa, remaja ya. Kemudian lanjut jadi tua. Itu perkembangbiakan ya. Kemudian lagi ini peka terhadap rangsangan. Contohnya apa? Contohnya apa peka terhadap rangsangan? Pera, bisa tahu? Peka terhadap rangsangan? Kalian apabila terkena air panas ya, akan terasa aduh. Nah, itu termasuk peka terhadap rangsangan tidak? Peka? Termasuk karena kita merespon ya bahwa ada rasa panas, maka kita langsung ini berinteraksi ya, maka tubuh kita akan terasa kepanasan ya. Jadi itulah dinamakan peka terhadap rangsangan. Kalau pada ini tumbuh-tumbuhan apa contohnya? Tumbuhan
termasuk makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan putri malu apabila Sekarang kita ke lapangan pandangan mata. Bola futsal, wah gol ya. Ternyata penjaga gawangnya kurang pas sehingga bola masuk. Tadi saya tidak melihat bahwa yang menciptakan gol tadi nomor berapa. Sekarang bola di tengah, nomor 3 masih dioper. Ya, dia. Ternyata saya kira tadi nomor punggung. Ternyata SMP 3 Negeri ya. Masih yang tinggi, membawa bola, ditahan. Iya. Masih tetap tahan di depan gawang. Pemirsa, ditonton oleh 1.200 penonton putri semua. Ya. Masih bola berkutat di tengah, masih diambil. Pemirsa, laporan pandangan mata, kami skor sebentar, kami ingin mengikuti warta berita dari Jakarta. Si putri, saya tidak tahu berapa pemain. Ya, kita di sini. Putri masih latihan. Sayang tidak ada nomor punggung, jadi kita sulit menjalankan siapa yang menggolkan, siapa juga yang bawa bola. Ya, siap-siap. Kamu cukup Bang Lime, situ Lime. Kesebelasan kiri dan cepat dikit. Terus berapa? Kelas 9 kali. Ya. Ya, kelas 9 sekarang di depan kamera ada pelatihnya. Silpi turun Silpi. Ya. Di depan kamera masih bersiap-siap. Serius. Penontonnya ada 12.000 orang. Semuanya laki-laki dan perempuan. Ya. Ya, sudah dimulai. Dioper ke tengah, mempertahankan. Iya. Maju, gol. Wah, masih bisa ditangkap. Ya. Dilempar saja bola ke tengah. Ditahan, tapi terlepas. Ya, pemirsa, terus ikuti kami akan melakukan pandangan mata dari SMP Futsal SMP Negeri 3 Rantau Panjang. Masih, iya, masih bisa dipertahankan oleh penjaga gawang sehingga masih dioper ke sana kemari, dan selanjutnya permainan boleh diteruskan, namun kami berwawancara sebentar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Pak, ini futsal ini sudah berapa lama Pak? 2000, terbentuk dari 2011 Pak. 2011, ini kelas berapa Pak? Ini kelas 9 Pak. Kelas 9. Berapa kali seminggu latihan? Seminggu 2 kali Pak. Seminggu 2 kali Pak. Iya. Setiap kelas ada futsal ya? Ya ada Pak. Pernah ngikuti pertandingan keluar? Alhamdulillah Pak. Pernah juara di Organizer Pak. Pernah juara di Organizer. Tahun berapa ada? 2013 Pak. Dalam rangka apa itu? Futsal di prioritas Pak. Oh, prioritas ya. Jadi juara pertama. Juara 2 Pak. Juara 2. Selanjutnya pernah ngikuti lagi? Di Mansaka 3 Pak. Juara 3 Pak. Artinya sudah sering mendapatkan juara dan mengikuti perlombaan di berbagai tempat ya? Iya Pak. Oh ya. Alhamdulillah Pak, tahun ini siswa kita di SMP 3 Rantau Panjang ini terpilih untuk Piala Gubernur Pak. Terpilih Piala Gubernur, luar biasa. Siswa Pak. Iya. Ada berapa cabur di sini? Ada 1 cabur Pak. 1 cabur, cuman futsal ya? Iya. Kalau bola kaki tidak ada? Ada Pak. Di luar ya Pak. Oh, di luar. Oh ya. Tapi bukan Bapak pembinanya? Saya pembina. Oh, Bapak juga? Iya, Pak. Oh ya. Bagaimana bola kaki antara persaingan antara bola kaki dan futsal? Untuk bola kaki Pak, yang terkuatnya ya Tanjung Batu Pak. Tanjung Batu. Ya, kalau kita sini artinya ikut ya? Ikut Pak. Ikut bertanding. Iya. Persoalannya bukan menang. Kalau menang itu diharapkan, kalaupun misal berubah hasil kan yang penting kan Anda bisa keluar, iya, Pak, iya. menambah wawasan berpikir, kan? Ini kan? Karena dalam perjalanan banyak yang ditemui, iya, Pak. Sehingga akan menambah wawasan anak-anak berpikir. Yang penting anak-anak ini terjauh dari sifat yang apa namanya tuh, pergaulan yang bebas, Pak. Iya, bebas, yang terhindar dari itu. Iya, Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Reska Pak. Pak Reska, bagaimana fasilitas yang disediakan oleh sekolah tentang
apa PJOK ini? Alhamdulillah Pak, lengkap Pak. Lengkap ya? Lengkap, Pak, ya, Pak. Tidak ada kekurangan. Tidak ada Pak. Ya. Makanya dapat juara. Alhamdulillah Pak. Oke, mari sekali. Terima kasih Ya, banyak Pak. ya. Oke. Ya. Sudah hidup, Pak? Kami melihat Hidup ini, Pak, ya? perpustakaan di SMP Negeri 3 Rantau Panjang. Dan saya belum tahu apakah setiap hari ramai ada pembaca seperti ini atau istilahnya ada kunjungan siswa-siswi di sini untuk belajar di sini. Saya belum tahu, nanti kita akan berwawancara. Yang jelas di sini kayaknya semua murid-murid di sini, siswa-siswi di sini tekun membaca. Selanjutnya kami ingin berwawancara dengan Ibu. Bu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Ibu pembina ini ya? Iya, pembina Iya. kepala Sudah berapa lama? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun, lumayan. Buku-buku bagaimana, Bu? Alhamdulillah buku-buku di sini berjumlah sekitar kurang lebih 400-an Pak ya. 400-an. Ya, tapi Masih- itu sudah banyak yang lama Pak ya. lama. Artinya untuk referensi tapi masih digunakan Iya, juga. masih digunakan ya? juga Pak untuk buku Iya. fiksi dan non fiksi. Oh. Ya. Buku Buku pembelajaran alhamdulillah cukup untuk Cukup. ini untuk Kurang- siswa. Masih ada yang kurang di seperti apa bukunya? Buku yang kurang itu seperti buku fiksi untuk Fiksi, baca-bacaan untuk anak, baca-bacaan seperti anak. dongeng, Tapi cerpen. itu memang digemari anak-anak, Bu ya? Ya, sangat digemari anak-anak Pak untuk membaca. Kalau ini kelas berapa, Bu, yang Ini kelas 8 Pak. kelas 8? Bu, kalau setiap hari ini ada anak-anak yang baca sini? Ada Pak? Ada. Iya. Inovasi ke depan untuk mengembangkan perpustakaan ini seperti apa, Bu? Inovasinya saya berharap siswa-siswa di sini mempunyai minat baca yang lebih meningkat ya Pak dari tahun ke tahun. Saya juga sebagai kepala perpustakaannya sudah mengikuti pelatihan perpustakaan agar bisa memberikan dampak yang baik untuk peserta didiknya dengan cara menggunakan dan memahami setiap buku yang kita pinjamkan, juga mengaplikasikan aplikasi dalam HP mereka agar bisa meminjam melalui online seperti itu. Peminjaman lewat online. Ya, tapi belum bisa terrealisasi Belum karena bisa terrealisasi. iya karena Kondisi ya kondisi. Mungkin apa? Mungkin salah satunya Jaringan. juga sebagian siswa banyak belum punya HP ya Pak ya. Iya, ada sebagian Artinya kendala siswa juga saja. ya? Iya, banyak Artinya kendala tetap Pak. manual ya? Masih tetap manual. Ya, kalau selama ini hambatan-hambatan yang ditemui dalam anak-anak belajar di sini seperti apa? Hambatan- Dan termasuk pinjam-pinjaman. Hambatannya ya Pak, kalau misalnya mereka meminjam itu kadang untuk yang tahun ajaran sekarang kan, untuk yang kelas 9-nya mereka akan pada lulus kan. Nah, banyak kita pinta buku paket kembalikan. Nah, banyak yang kurang, banyak yang hilang. Jadi kalau sudah seperti itu bagaimana solusi Solusinya memang kami terapkan kalau hilang buku itu 1 buku. Ya, mereka harus ganti ya. Iya, harus ganti. Ya, konsekuensinya ganti, seperti itu. Tapi mereka ganti tidak? Kadang kan kalau dipaksa ada yang memang mengganti dengan buku yang mereka beli atau uang. Kadang kan juga ya kadang tidak mampu ya sudah terpaksa. Penerapan dari sekolah gimana? Ganti Penerapan dari uang, sekolah ganti buku. sebenarnya ganti buku. Nanti kita ganti yang baru kan beli. Cuman kan kebanyakan siswanya tidak mampu. Tidak mampu, maka jadi pertimbangan ya. Iya, jadi Tapi itu yang di satu sisi jadi pertimbangan tidak mampu, dari sisi kita butuhkan itu. Iya betul Pak. Iya. Jadi itulah solusi yang berat sebenarnya. Ketika buku hilang, siswa minjam kadang banyak yang tidak mau mengganti. Mungkin sukarela bisa diterapkan. Bisa sukarela. Diganti dengan Iya, sukarela. ya, diganti dengan diterapkan juga. sukarela. Bisa diterapkan Ya, Pak. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Wahyuni Pak. Ibu Wahyu. Tinggal mana, Bu? Saya tinggal di Tanjung Raja. Di Tanjung Raja. Oh ya. Ada kedepannya seperti apa pengembangan tadi inovasinya? Nah, pastinya saya berharap untuk seluruh siswa-siswa di sini mempunyai minat baca yang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya ya. Terus itu juga bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan untuk pengetahuan, bukan hanya sekedar buku pelajaran saja, tapi mampu membaca buku-buku yang lain. Ya, oke, Bu. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih ya, Ya, anak. terima kasih Pak. Loh, 3 action. Ya, pemirsa, saat ini kami berada di ruang guru. Menurut informasi setiap jam mata pelajaran mereka duduk di sini. Bahkan kalau jam istirahat total mereka berkumpul di sini, berkonsultasi, dan mungkin ada sharing session mereka lakukan untuk meningkatkan tugas mengajar dan belajar. Seterusnya ikuti kami ingin wawancara.
orang saja. Ya, Bu, selamat pagi. Ya, sehat ya semuanya? Kalau sehat ini enak komunikasi. Komunikasi ini pasti menambah pengetahuan dan pengalaman. Terutama saya. Kalau ibu-ibu entahlah ya. Kalau saya pasti ada pengalaman, ada pengetahuan yang sehat di sini. Dan komunikasi ini menyelesaikan masalah. Makanya enaknya sehat. Ya, Bu, setiap hari seperti ini. Iya Pak, kalau jam istirahat ngumpulnya di ini, Ya. di ruang guru. Di ruang guru, Bu ya. Oh, ini ruang guru ya. Iya, Artinya berapa banyak guru-guru sini? lebih kurang 18 Pak. Oh, 18. Iya. Semuanya ngumpul di sini kalau jam-jam Iya. tidak ada aktivitas kelas. Iya, Ya, ada rasa jenuh, ajar. ada lah Pak ya. Ada. Namanya manusia Pak Tapi ya. namanya pengabdian maju Harus, terus. iya kewajiban. Tidak ada istilah jenuh, kan? Tapi dalam hati jenuh juga. Iya. Namanya itu dinamika. Iya. Ya Bu, sebentar saya ingin ke belakang. Bu, assalamualaikum. Sehat Bu? Waalaikumsalam, sehat Pak. Senior ini kayak. Enggak juga Pak, ada yang lebih senior lagi. Ada yang lebih senior lagi. Ada juga, ya. Setiap jam istirahat di sini gue. Alhamdulillah ya Pak, kalau istirahat kita kumpul di sini. Sering digunakan apa saja ruangan ini? Biasanya kalau lagi istirahat itu ada yang ngoreksi, ada yang bikin soal, ya. macam-macam Pak aktivitasnya. Sering juga sharing-sharing? Sering, Sama teman iya. Untuk menyelesaikan masalah-masalah? Iya benar, sering. Ya, pasti ada masalah. Pasti, nggak Di mungkin setiap nggak ada kelas masalah itu itu. pasti ada masalah. Iya, pasti Karena ada. kita ini apa? Apalagi kelas 7. Oh, benar, Masa benar. peralihan itu. Masa peralihan kan dia Ya. dewasa belum, Pak. Anak-anak sudah lewat kan, Gitu. jadi banyak sekali masalahnya. Iya, Ya Bu, makasih Bu ya. Iya, sama Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bu, gemuk sekali. Alhamdulillah sehat Pak. Makannya banyak ya. Alhamdulillah rezeki Pak. Ya, rezeki. Iya rezeki. Enggak, bukan masalah mahal dengan tidak berhasil. Bukan. Yang penting makan. Yang penting makan Pak. Berarti lagi sehat kan makan. Ya, sudah berapa lama Bu Kaita dulu? Lulus P3K dari 2023. 2002 P3K pertama ya mungkin. Bukan Pak, tahap 3. Oh, tahap ketiga. Iya, tahap 3. Iya, iya. Jadi setiap hari ngumpul seperti Iya ngumpul seperti ini kondisi kami Pak. apa saja yang dibahas? Banyak Pak, sharing masalah pembelajaran, mengoreksi, kalau ada masalah-masalah lain kan. Masalah-masalah itu. Iya, Terima kasih, Bu, ya. sama-sama Pak. Saya ingin ke sana yang ujung sekali. Oke. Sehat Bu? Sehat Pak. Sehat. Pulang mana Bu? Pulang kemana? Pulang ke Sungai Pinang Pak. Sungai Pinang? Iya. Dekat sini lah. Iya. Dekat Sungai Purus ya kan? Tiap hari pulang. Jam berapa menit dari rumah kita? Sekitar 15 menit. Sekitar 5 menit cepat. Bermotor Pak. Motor. Motor jalan 100 kali. Di Kagak. sekitar Kelas berapa? 50. Hah? Kelas berapa? Ngajar kelas 7 ke 8 ke 9. 7, 8, 9. Iya. Kendala apa yang sering dihadapi menghadapi anak? Ya Narkoba, mungkin judi, perempuan, atau disiplin? disiplin pula Pak. Disiplin. Kalau yang dikatakan jarang. Iya. Ya. Walaupun ada mungkin, katakanlah tidak ada ya. Iya. Jarang terjadi. Iya. Kenakalan seperti apa? Kenakalan ya seperti misalnya berkelahi gitu. Sering juga berkelahi. Iya tapi jarang Pak. Cara artinya ada terjadi. Iya. Kalau sudah terjadi seperti itu, solusi apa yang ditawarkan kedua belah pihak supaya jangan? Iya, ya dipanggil kan. Terus kedua orang tuanya disuruh panggil ke sekolah. Ya. Gitu. Sekarang ada dilema guru ibu ya. Di satu sisi harus mencerdaskan anak bangsa, Iya. dia berdisiplin, dia berpikir. Di lain sisi yang dilaporkan orang tua murid. Iya. Pak, pernah terjadi di sini tentang orang tua murid tidak menyenangi laporan? Tidak Jarang. Tidak ya? Tidak Iya. pernah ya? Iya, jarang. Tidak pernah. Tapi itu kan di daerah-daerah lain sering terjadi. Iya. Dan bahkan di pegunungan lah, jangan di sini terjadi. Iya. Mungkin. Terima kasih ibu-ibu sekalian ya. Selamat siang, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Inilah kita akan menampilkan artis kita dari SMP 3 Negeri 3 Rantau Panjang. Iya, kasih tepuk tangan bersama. Pemirsa, tim podcast Agung Pos sekarang meliput ada penyanyi SMP ini yang sudah menjadi juara. Lagi kasih tepuk tangan. SMP Negeri 3 hebat. Iya. Sekarang saya ingin tanya dulu dengan siapa ini namanya?
Dea Febrianti. Yang Dea Febrianti. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Mau cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi aktris, penyanyi. Artis, penyanyi. Tidak mau yang lain. Dokter juga. Oh, dokter juga. Hebat ya? Iya, dokter yang bisa nyanyi. Ya. Bukan nyanyi yang bisa dokter. Dokter yang bisa nyanyi. Oke. Dia sudah berapa kali mendapat ini? Mengikuti perlombaan dan menang? Pernah juara 1 di kabupaten. Ya. Pernah juga juara nyanyi juara 1 sekecamatan. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Iya. Dia mau bawakan lagu apa? Lagu Payung Hitam. Payung Hitam, kasih tepuk tangan. Langsung dia membawakannya. Joget, 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 joget. Joget, joget. Joget, suruh. Bagai bencana yang melanda mengapa baru sekarang aku kau banding-bandingkan dengan wanita yang baru kau cintakan. Tapi nantinya diriku akan jadi hina, akan jadi cemoohan ocehan orang. Apakah seorang wanita lahir ke dunia hanya untuk dijadikan bahan berbanding? Yang menjadi saksi setiap hari diriku menanti. Tak peduli hujan turun, petir
Indahnya kau memutuskan cinta hanya dengan satu kata maaf saja. Walaupun cuma 2 gram cincin yang engkau ikatkan, tapi nantinya diriku akan jadi hinaan, akan jadi cemoohan, ocehan orang. Apakah seorang wanita lahir ke dunia hanya untuk dijadikan bahan perbandingan? Setelah kau kembali, sikapmu sungguh menyakitkan hati. Mengapa baru sekarang aku kau banding-bandingkan dengan wanita yang baru kau cinta? Terima kasih. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Dea, sudah berapa tahun latihannya? Dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD, artinya memang hobi ya? Iya. Semoga sukses. Amin ya Allah. Oke, silakan Dea. Ngopi-ngopi dulu ya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, selamat siang. Apa senang mendengarkan Dea nyanyi? Ya. Dapat tadi Dea, kita sekarang dengan kita panggil ibu kesenian, ibu. Oke. Tidak boleh kalah. Pembawa acara ini maaf banyak. Iya. Ibu Pip, dipersilakan. Tunjukkan nyali. Buat Ibu Pip. Saya sudah dipesan 15 hari yang lalu ya. Jadi kalau tidak mau nyanyi kecewa. Artinya salah yang dia. Oke. Habis. Pemirsa demikian pandangan mata kita dan tarik suara yang kita tampilkan hari ini. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah. Mengampun kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya 100 dan mayan dari kantong ini. Orang main masuk Action. Negeri 3 rantau panjang. Bisa. Organ ilir. Smart. Komando.